Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Diana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya akan mewawancarai pimpinan saya atau kepala sekolah kami, Bapak Yatimun SPD MPD, untuk menanyakan bagaimana cara beliau mengambil keputusan sebagai pemimpin selama ini. Langsung saja saya akan mewawancarai beliau. Selamat menyaksikan. Di sini Pak, saya akan mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab Pak ya. Langsung saja Pak ya, kita ke pertanyaannya. Di sini selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengatasi dalam menangani kasus-kasus dilema etika moral adalah mengenali situasi dilema etika dengan mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam mengambil keputusan, pertimbangan moral, dan melalui refleksi berulang-ulang. Kemudian keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dan di dalam saya mengambil keputusan ada dua, yaitu saat ada kasus yang sama-sama benar, langkah yang diambil adalah bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah. Jadi lebih mengutamakan kolaborasi, sebab dengan berkolaborasi keputusan yang diambil sangat bijak. Yang kedua, saat bermusyawarah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yakni nilai etika, prinsip yang telah diterapkan, serta dampak dari pengambilan keputusan untuk seluruh pihak. Keputusan yang diambil bersifat demokratis dan mendengarkan pendapat seluruh pihak, baik dari warga sekolah maupun dari guru-guru. Di sini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, keputusan pada kasus-kasus dilema yang saya ambil di sini ada 5, yaitu mengumpulkan semua informasi yang relevan. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang ada. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak untuk seluruh warga sekolah. Yang keempat, seluruh warga sekolah bermusyawarah secara terbuka tanpa ada tutup-tutupi. Yang kelima, keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai kebijaksanaan. Di sini Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap kasus-kasus dalam mengambil keputusan dilema adalah efektivitas dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika tergantung kolaborasi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Yang pertama yaitu melalui pendekatan mampu melibatkan seluruh elemen pendidikan di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa, atau bahkan siswa. Adalah pendekatan yang berhasil. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara berdiskusi terbuka dan mendengarkan pendapat masing-masing pihak, maka akan mendapatkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Pertanyaannya kelima ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika adalah tantangan utama adalah
adanya kenakalan dari beberapa pihak seperti orang tua, pihak komite, dan kebijakan pemerintah. Tantangan untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai kebijakan yang telah menjadi pedoman sekolah. Kemudian melakukan komunikasi secara terbuka dengan semua pihak untuk menjelaskan alasan-alasan yang diambil dalam keputusan tersebut. Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur yang akan Bapak ambil keputusan ini? Tidak memiliki jadwal sama sekali, tergantung kasus-kasus tersebut. Tentu sebagai pedoman, hal yang terpenting yakni pemahaman mendalam tentang situasi yang dialami di sekolah dengan nilai-nilai etika yang dianut. Penyelesaian masalah timbul dilaksanakan dengan cepat, namun tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kasus dilema etika memerlukan waktu yang ekstra untuk melaksanakan diskusi, konsultasi dengan berbagai pihak, baik orang tua, komite, dan pihak-pihak sekolah yang berwenang. Baiklah Pak, sampailah di pertanyaan terakhir Pak ya. Ini Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi yang maksudnya Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Tidak ada. Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika akan melibatkan tim manajemen sekolah dan para guru yang berpengalaman dalam bidang hal-hal tersebut. Dengan berdiskusi dan berbagi pandangan dapat membantu pemahaman situasi lebih baik dan mencari solusi yang baik pula. Baiklah Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pemahaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, keputusan yang saya petik, yang saya ambil adalah pengalaman dalam menghargai dilema etika, mengajarkan pentingnya dalam mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan dan dampak bagi murid. Pembelajaran utama yang diperoleh yaitu dalam mengambil keputusan harus berfokus pada kepentingan murid serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif untuk murid itu sendiri. Nilai kebijakan menjadi landasan utama untuk mengambil keputusan di masa depan dan di masa yang akan datang. Pak ya, terima kasih Pak atas jawaban dari wawancara saya ini. Sangat membantu sekali Pak, sangat menambah wawasan saya dalam saya akan mengambil keputusan nantinya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Itu saja wawancara hari ini dengan kepala sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ardiana SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cengal, yaitu Ibu Susilawani SPD MSI MPD. Langsung saja saya akan melangsungkan wawancara. Di sini Bu, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai bagaimana Ibu selama ini mengambil keputusan atau kebijakan di sekolah Ibu ya Bu. Sini saja, langsung saja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, saya akan menjawab. Saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka suatu sudah tentu benar lawan salah.
pengurus. Namun jika masih dikatakan benar, kawan benar, maka didemokrasikan dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar, salah, ataukah benar, ataukah bersalah. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang dapat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar atau salah. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, sebelumnya keputusan diambil terlebih dahulu, dikumpulkan fakta, terus kemudian siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian mereplikasikannya, terus kemudian serta kesemua harus dibawa dalam doa. Kemudian diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah sehingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah disebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian diutamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tidak memegang teguh kebijaksanaan tersebut. Di sini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Kira-kira Bu? Yang bisa saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, terus kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Terus kemudian mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diingatkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Terakhir itu mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi Bu ya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang bisa saya ambil adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, bersifat urgent, kasus dilema, dan mengambil alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Itu bisa saya terangkan, hal yang bisa saya beritahu, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Terus kemudian di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah, dan kemudian keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lainnya karena sekolah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian, misalkan pada kasus dilema etika, atau apakah Anda langsung menyelesaikan secara spontan pada waktu yang tersebut Bu? Bisa saya lakukan itu jika masalah biasanya maka langsung diputuskan, tapi jika masalahnya berat maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan pada poin 3 tadi. Terus kemudian seringkali dilakukan pada saat ini juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu, ada sesuai dengan kepilihan kepada siswa.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kira-kira Orang yang memiliki kedekatan dengan masalah seperti pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, terus kemudian wali kepala sekolah itu sendiri, keluarga dan pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Nah, Bu ya, ini merupakan pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik dan saya simpulkan itu, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Terus kemudian setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dari pihak pada murid. Terus kemudian setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya setelah memberi waktu menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih banyak Bu. Mungkin wawancara hari ini cukup sampai sini Bu ya. Itu saja wawancara kami hari ini. Saya akhiri.